Jakarta juga menjadi kota yang ikut melaksanakan asesmen nasional. Tujuan utama pendidikan adalah mengembangkan kompetensi dan karakter murid. Ada 3 komponen penting dalam pendidikan, meliputi kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Asesmen dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi terus berupaya mendorong untuk meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia demi tercapainya mutu belajar dan hasil belajar para siswa. Asesmen nasional dilaksanakan dengan 3 instrumen, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk Jakarta. Asesmen nasional yang sekarang ini sangat berbeda dengan UN atau ujian nasional. Asesmen nasional bukanlah penentu kelulusan, sedangkan ujian nasional adalah penentu kelulusan. Asesmen nasional adalah berbentuk sebuah survei yang menentukan mutu pendidikan yang terjadi di sebuah satuan pendidikan. Gunanya untuk melakukan recovery kalau terjadi ada yang perlu diperbaiki atau yang perlu ditambahkan sehingga mutu pendidikan di Indonesia ini menjadi merata. Jadi kami mendorong teman-teman, Bapak Ibu guru, untuk lebih memberikan penguatan kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran terkait dengan literasi dan numerasi. Pada prinsipnya kita mengikuti apa yang tercantum dalam Permendikbud nomor 17 tahun 2021, di mana ukuran untuk asesmen nasional ini ada 3, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, yang meliputi pengukuran dalam hal literasi membaca dan numerasi. Di sini anak-anak akan diukur terkait dengan kognitifnya, yaitu bagaimana kemampuan mereka dalam literasi membaca dan numerasi. Alhamdulillah, persiapan SMA Bakti Data dalam penyelenggaraan AMBK ini sudah siap 100%. Diawali dengan tentunya kami harus menyiapkan segala sarana prasarana yang ada, kemudian mempersiapkan tim kita, tim proktor, teknisi, dan kemudian yang paling penting juga adalah para peserta, di mana dalam mengikuti kegiatan AMBK ini siswa harus sudah terbiasa dalam soal-soal yang akan dikerjakan pada saat AMBK nanti. Dalam rangka menyukseskan asesmen nasional tahun 2021, yang jelas pertama kali yang kita lakukan adalah kita mencari informasi apa sebenarnya itu asesmen nasional, kemudian apa yang diharapkan dari kegiatan asesmen nasional itu sendiri. Informasi ini kami peroleh dari sosialisasi yang dilakukan oleh sekolah, kemudian lembaga-lembaga formal lainnya. Kemudian secara pribadi pun kita coba cari informasi melalui link puspender dari Kemendikbud maupun dari YouTube seperti itu. Berdasarkan surat pemberitahuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang 50 peserta asesmen nasional berbasis komputer dengan 45 peserta utama dan 5 cadangan. Nah, kami informasikan kepada peserta didik tersebut, kemudian kami buat grup WhatsApp untuk peserta tersebut. Setelah itu kami informasikan tentang dari Pusmenjar tentang soal-soal asesmen nasional berbasis komputer. Untuk guru-guru, kita memang melakukan beberapa rapat koordinasi dalam rangka
bagaimana pembelajaran di masa PJJ ini bisa terus mengembangkan kompetensi siswa yang berorientasi pada merdeka belajar, sehingga anak-anak bisa ikut belajar dalam suasana jarak jauh, namun juga tetap mengedepankan pengembangan kreativitas, penalaran, kemudian juga gotong royong, berkebinekaan global, ya, meliputi seluruh aspek dari karakter profil pelajar Pancasila. Persiapannya saya diberikan materi oleh Ibu dan Bapak Guru, serta saya juga mencari materi dari Google, YouTube, dan juga saya sudah membeli buku untuk dipelajari. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meyakini jika asesmen nasional mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Meski ditegaskan tidak perlu persiapan khusus apapun, namun tetap diperlukan upaya maksimal untuk mencapai target tersebut. Dengan asesmen nasional berbasis komputer, hal ini diharapkan menjadi ajang untuk menyiapkan seluruh siswa Indonesia agar memiliki literasi digital yang memadai. Dengan begitu, konten pembelajaran harus berfokus pada pengembangan kompetensi, baik itu kompetensi literasi, numerasi, dan karakter siswa. SMA Negeri 66 Jakarta masih belum melaksanakan pembelajaran tatap muka atau masih melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh atau yang disebut dengan PJJ. Nah, dengan dasar itu maka ANBK secara otomatis dilaksanakan secara online. Tidak bisa mendatangkan siswa ke sini sehingga dilaksanakan di rumah. Bagaimana teknisnya? Kami para guru atau tenaga kependidikan di sini melakukan gladi bersih yang kami siarkan secara langsung pada siswa di rumah peserta ANBK, sehingga peserta bisa mengikuti dari layar laptopnya ataupun dari layar ponselnya. Biasanya ada beberapa antisipasi yang kita lakukan. Yang pertama tentunya kita menyiapkan UPS untuk server yang kita gunakan. Berikut juga cadangan untuk server, dan setelah melakukan sinkron kita melakukan backup PHD dari sinkron yang telah kita lakukan untuk jaga-jaga jika PHD yang kita gunakan mengalami crash. Di samping itu juga kita menggunakan transfer response. Itu juga salah satu cara ketika ada masalah siswa tidak mengulang dari awal. Kalau minimalnya sudah jelas ya, tapi di sekolah kita ini alhamdulillah sudah menggunakan spesifikasi yang standar dan lebih ya. Seperti misalkan server kita ini harus mudah menggunakan yang sudah 4 core ya. Terus kemudian minimal memorinya RAM 16 dan harddisknya diusahakan harus yang sekarang ini kita harus menggunakan SSD biar lebih cepat. Semoga pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik lagi, lebih maju dan lebih canggih lagi karena teknologi semakin juga canggih.